Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Estrian Misa dengan NIM 103-2024-0036 kelas A semester 2. Baik, saya akan membahas tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan hak belajar yang setara bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, agar mereka dapat belajar bersama di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Yang kedua, mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah, adil, dan menghargai perbedaan, di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan mendapat kesempatan berkembang sesuai potensi. Yang ketiga, menghapuskan stigma dan diskriminasi serta mendorong terbentuknya budaya inklusif di mana keberagaman dianggap sebagai kekuatan bukan hambatan. Tahap yang pertama, identifikasi dan pemetaan kebutuhan. Langkah pertama dalam perencanaan pendidikan inklusif adalah melakukan asesmen awal terhadap seluruh siswa untuk mengetahui latar belakang, potensi, serta tantangan belajar yang mungkin mereka hadapi. Proses ini mencakup identifikasi siswa dengan kebutuhan khusus, baik yang bersifat fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun sensorik. Selain itu, dilakukan juga analisis kesiapan sekolah, termasuk infrastruktur atau aksesibilitas fisik, sumber daya manusia atau ketersediaan guru, pendamping, dan budaya sekolah atau sikap terhadap keberagaman. Tahap kedua, pembentukan tim layanan inklusi. Setelah pemetaan kebutuhan, langkah selanjutnya adalah pembentuk tim layanan inklusi sekolah sebagai bergerak utama pelaksanaan pendidikan inklusif. Komposisi tim biasanya melibatkan yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga guru pendamping khusus atau GPK, yang keempat konselor, yang kelima orang tua siswa, yang keenam komite sekolah. Tugas utama tim meliputi yang pertama menyusun kebijakan inklusi yang jelas dan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua, menangani kasus secara kolaboratif termasuk penyesuaian pembelajaran atau intervensi khusus jika diperlukan. Yang ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap layanan yang diberikan dan menindaklanjuti hasilnya. Yang keempat, mengkoordinasikan pelatihan guru serta menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti dinas pendidikan atau tenaga ahli. Tujuan ini pembentukan tim ini adalah untuk memastikan semua aspek pendidikan inklusif terkelola dengan baik, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen sekolah secara efektif. Tahap yang ketiga, perencanaan program individu. Pada tahap ini, sekolah mulai menyusun rencana pembelajaran individual atau RPI atau Individualized Education Program atau IEP bagi siswa yang memerlukan layanan khusus. Yang pertama, menyusun RPI berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran diferensiasi agar metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum secara fleksibel tanpa menghilangkan esensi kompetensi yang inti. Yang keempat, melibatkan siswa dan orang tua agar rencana pembelajaran lebih realistis dan mendapat dukungan dari rumah. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar secara optimal sesuai kapasitas masing-masing. Tahap keempat, pelatihan guru dan sosialisasi. Tahap ini penting untuk membekali seluruh pendidik dan warga sekolah dengan pengetahuan serta sikap yang mendukung pendidikan inklusif. Yang pertama, pelatihan diberikan kepada guru umum dan guru pendamping khusus atau GPK dengan materi. Yang kedua, strategi pembelajaran aktif dan adaptif agar pembelajaran dapat menjangkau semua gaya belajar siswa. Yang ketiga, pendekatan berbasis kekuatan atau strength based approach, yaitu fokus pada potensi dan kemampuan unik setiap anak, bukan pada keterbatasannya.
Selain pelatihan, dilakukan juga sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan komunitas termasuk kependidikan, siswa, reguler, serta orang tua agar tercipta pemahaman dan sikap positif terhadap keberagamaan. Tahap yang kelima, penataan lingkungan dan sarana. Untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang nyata, sekolah perlu menyediakan lingkungan fisik dan psikologi yang ramah bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama, aksesibilitas fisik. Menyediakan fasilitas seperti ramp atau jalan landai untuk kursi roda, toilet difabel, dan ruang kelas yang mudah diakses agar siswa dengan hambatan mobilitas bisa bergerak dengan nyaman dan aman. Yang kedua, penyediaan alat bantu belajar. Menyediakan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan seperti teks braille untuk siswa tunanetra, gambar dan audio untuk siswa dengan kesulitan membaca, serta teknologi bantu seperti screen reader atau aplikasi edukatif. Yang ketiga, iklim kelas yang inklusif. Membangun suasana kelas yang mendorong partisipasi semua siswa, memberikan rasa aman, serta menghargai keberagamaan gaya belajar dan latar belakang siswa. Tahap keenam, pelaksanaan pembelajaran inklusif. Pelaksanaan pembelajaran inklusif membutuhkan kerjasama yang kuat antara guru kelas dan guru pendamping khusus atau GPK. Pendekatan pembelajaran yang digunakan antara lain, yang pertama, kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok yang saling membantu. Yang kedua, tutor sebaya. Siswa membantu teman yang kesulitan belajar. Yang ketiga, multi indera, menggunakan media visual, auditori, dan kinestetik agar semua siswa bisa memahami materi. Yang keempat, disesuaikan dengan minat dan kemampuan individu siswa. Tahap yang ketujuh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, meliputi aspek akademik dan sosial emosional siswa. Yang pertama, penilaian rutin terhadap kemajuan belajar dan adaptasi sosial siswa. Yang kedua, revisi dan penyesuaian RPI atau rencana pembelajaran individual jika ada perubahan kebutuhan atau hambatan baru. Yang ketiga, refleksi guru dan tim inklusi untuk mengevaluasi strategi yang telah digunakan. Yang keempat, dokumentasi proses pembelajaran sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut dan pelaporan. Tahap yang kedelapan, tindak lanjut dan pengembangan. Setelah evaluasi, sekolah melakukan berbagai bentuk tindak lanjut untuk menjamin kesinambungan layanan inklusif. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama, menyusun laporan perkembangan siswa yang dilaporkan secara berkala kepada orang tua dan dinas pendidikan. Yang kedua, menyebarkan praktik baik ke sekolah lain sebagai bentuk kolaborasi dan inspirasi. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan jangka panjang seperti roadmap sekolah inklusif agar pendidikan inklusif menjadi bagian permanen dari sistem sekolah. Kesimpulan, pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima siswa berkebutuhan khusus, tapi merupakan komitmen kolektif untuk menghargai keberagamaan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, dan komunitas. Sekolah inklusif adalah sekolah untuk semua tempat di mana setiap anak belajar, tumbuh, dan merasa dihargai tanpa kecuali.